laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhannya dengan berbaris. Mereka itu Bapak Ibu sekalian, satu para manusia, yang kedua para jin. Itu nanti dibawa ke hadapan Allah. Dibawa kemana? Ya di hadapan Allah nanti di mahsyar. Karena kita nanti dipanggil oleh Allah di mahsyar. Kita belum tahu Allah itu seperti apa, tapi ada panggilan. Dipanggil dan semuanya memenuhi panggilan. Di mana panggilan tuh? Tidak tahu. Tidak disebutkan di ayat, tidak disebutkan di hadis. Tapi ada panggilan dari Allah, lalu kita berbondong-bondong datang menuju kepada Allah. Kepada panggilan itu. Mungkin saja kalau kita berada, misalkan dikeluarkan dari kubur kita, nanti dunia kan hapus Pak Bu, hilang, diganti baru. Langitnya hilang, diganti baru. Kemudian mataharinya hancur, ganti baru. Semua serba baru, yang tidak seperti di sini. Tapi matahari ada, langit ada, bumi ada. Langitnya ya 7 sama, sab'a samawatin. Sama dengan di sini, cuma beda. Nah nanti kalau dipanggil itu posisi dunia ini kan posisi mahsyar itu Pak Bu, nggak ada bangunan, nggak ada laut, nggak ada tumbuhan, tidak ada sungai, hanya hamparan yang sangat luas yang kelihatan putih. Rasulullah dalam hadis itu nyatakan putihnya seperti adonan roti. Gak gembuk kayak roti ngoten lah, kasur gitu nih. Ngoten. Terdiri dari kerikil, pasir akhirat, pasir mahsyar. Kita belum kenal, belum pernah ada. Mungkin saja sekarang dipanggil, ayo bahasa saya Pak Bu, bahasa saya. Ayo ngumpul sini misalkan, tapi nggak ada ayat gitu. Nggak ada. Saya sendiri ini. Oke. Lalu kita datang ngumpul pada Allah. Bisa saja ngumpulnya sampai jaraknya sini Amerika. Bisa saja jaraknya sampai sini Amerika. Nah orang berjalan itu di sana nanti posisi sofa berbaris Bapak. Menghadap Tuhan itu nanti berbaris. Lalu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu sesungguhnya kamu datang kepada kami Allah itu sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ciptaan pertama ini ya sekarang ini. Jadi badan ini, kulit ini, tulang ini, mulut ini, gigi ini yang kita pakai sekarang. Loh kalau saya ompong, ya gigi yang belum ompong dulu, yang sudah ngompong itu sudah rontok Pak Bu. Yang belum ompong dulu kan ada giginya. Ya itu semua nanti dijadikan oleh Allah awwala marrah, penciptaan yang pertama kali. Jadi yang masuk surga, yang masuk neraka, orang yang masuk neraka karena kafir, ya badan ini bukan rohnya saja Pak Bu. Badan ini sak rohe. Jadi besok ada kehidupan lagi seperti ini, cuma beda nggone ngono ae. Nggone
mahsyar, kalau di sini sekarang di dunia. Lalu yang masuk surga ya badan ini, yang masuk neraka ya badan ini. Kalau ada neraka itu digambarkan sekarang loh gambarannya, 1/70 api dunia panasnya. Api dunia saja sudah melecet dan mati. Ada orang dibakar oleh istrinya, suaminya dibakar oleh istrinya, mati. Pernah ada enggak? Pernah kan? Nggih. Napa? Nggih. Jarene judol niku, judi online. Dibakar karo istrinya, mati. Itulah api dunia, 1/70 api neraka. Besok api neraka itu kali 70 panasnya api dunia. Padahal yang dibakar ya ini, badan ini. Ketika orang itu kafir, ketika orang itu munafik, ketika orang itu fasik, sampai mati dalam keadaan seperti itu. Berat Bapak bisa lihat. Dan tidak ada kematian. Padahal Allah menyatakan bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Bahkan kamu dulu waktu di dunia mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu yang memenuhi perjanjian Allah ini. Artinya di hari kiamat itu enggak akan terjadi begitu. Itu kebanyakan banyak manusia yang beranggapan seperti itu. Makanya disebut orang yang tidak beriman pada hari akhir. Sebab kalau bicara hari akhir itu kayak diremehkan, Pak Bu. Wah, kok tahu mati ya ngomongno hari akhir. Gurung roh ae ngoten, Pak Bu. Kayak kemeruh ngoten. Iku orang yang gak percaya pada hari akhir. Orang yang tidak percaya pada hari akhir, perbuatannya out of control, keluar dari kontrol, pasti buruk. Karena dia tidak pernah berbuat hari akhir, tidak yakin adanya hari akhir. Maksud saya begitu. Di ayat yang lain sama dengan ini. Misalnya di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 di ayat 94 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sama. Dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Lek gomang sofa. Kamu akan datang kepada Allah sofa. Dibariskan di soft. Sekarang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu gini, Bapak. Tidak ada yang nemani. Sedangkan dia menuju kepada majelis hisab. Majelis perhitungan. Hakimnya langsung Allah yang Maha Adil. Terus bagaimana prosesnya? Apakah seperti hakim duduk di meja-meja begini, terus mari ngono di situ ada banyak tempat duduk, terus banyak yang menonton? Itu yang tidak disebutkan. Kalau menonton ada. Artinya satu orang dihisab disaksikan semua orang, semua jin menyaksikan, semua malaikat. Satu orang, saya misalkan dihadapkan Allah sendiri gak ditemani, tidak bersama istri suami, tidak bersama dengan teman, saudara, tetangga, ndak, sendiri, Bapak, bertanggung jawab sendiri. Anak ndak menemani. Anak ndak bisa bantu bapaknya, ibunya. Bapak ibunya gak bisa bantu anaknya sedikit pun di sana. Nanti
Kalau di sini masih saling bantu-membantu. Arek mari rabi ngono, gurung di omah, wong tuane bingung Pak Bu. Ya apa carane arek iku duwe omah, mbuh dikreditno mbuh ditukokno omah napa perumahan Rumnas apa ditukokno sawah dhisik terus dibangunkan, itu upaya orang tuanya. Kalau di sana ndak. Anak iku lek lara wong tuane bingung, Pak. Nggih. Saya lek nang kono enggak. Walaupun anaknya sakit karena mendapatkan siksa karena tidak beriman pada Allah, orang tuanya ndak bisa membantu sama sekali. Nabi Nuh itu seorang nabi, seorang rasul, doanya diterima oleh Allah. Gak bisa nolong bojone, Pak. Ndak bisa nolong anaknya jenenge Kan'an. Karena berbeda tempat kan. Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Nabi Ibrahim, bapaknya di neraka, Ibrahim di surga. Gak bisa menolong bapaknya, sedikit aja nggak bisa. Dan masih banyak Nabi Lot. Nabi Lot itu di surga, anak-anaknya di surga. Tapi bojone Nabi Lot di neraka. Nabi Lot tidak bisa nolong, walaupun dulu sekasur. Dulu waktu hidupnya sekasur sampai tuwek. Bar tuwek dapat siksa karena kafir, kekafirannya, dan mati dalam keadaan kafir. Bojone Nabi Lot sekarang sudah mati, tidak ada sudah. Ini kan ceritanya. Dulu pernah terjadi seperti itu. Nabi Lot tidak bisa menolong. Nah, kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Lho padha meniku. Artinya, Mbak, dibalekno maneh awak niki. Dikembalikan lagi, hidup lagi, persis tidak berubah sama sekali. Sing duwe jenggot ya tetep duwe jenggot, sing gak duwe jenggot ya tetep gak duwe jenggot. Gak iso nek kene gak duwe jenggot mene jenggote ketel mboten. Gak bisa, Pak. Jadi persis sekarang ini. Baru nanti mulai hisab saja, pengumuman hisab itu sudah sekian ribu tahun baru ada pengumuman. Berat tak Bu, di sana di Maksar itu berat sekali. Lah kalau sudah berangkat ke sana, Allah mengkabarkan wa taraktum ma hawalnakum wa taraktum, dan kamu meninggalkan di belakangmu di dunia wara'a dhuhurikum, kamu meninggalkan di belakangmu di dunia itu apa yang telah kami berikan atau kurniakan kepadamu. Sing pernah dikurniakan itu apa, Pak? Napa mon? Anak, istri, suami, harta, jabatan, napa boleh? Status sosial yang baik atau yang rendah, semuanya yang dulu pernah di dunia ini diberikan. Karena kita masuk dunia kan tidak bawa apa-apa toh. Pulpennya nggak bawa loh, Pak Bu. Ya, metu bayi procot nggak pulpen. Enggak, yang nyocok-nyocok, Pak Bu. Enggak, ya tidak bisa. Dan tidak ada. Bawa pisau ya enggak, bawa pedang ya enggak bawa apa-apa sama sekali. Makan saja tidak bisa kok, Pak Bu. Harus diajari kok makannya, dipaksa. Zamane dulu itu ada dilotek sih lah. Sampai gedang niku ya. Dilotek ngene. Dilebok-lebokno sakjane gak iso mlebu, dilebok-lebokno dilotek ngene. Lek kepengin mlebu diceples, celies nangis. Wah, glek mlebu aku. Biyen ngono dipaksa, Pak Bu. Lek sekarang enggak kan? Sudah ada caranya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan itu semua, tidak ada. Bayi itu nggak bawa apa-apa. Mangan bisa enggak bayi itu? Loh, nggak bisa makan? Belum bisa. Artinya nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, tapi belum
Bisa. Bisa mimik ASI bisa kok. Tapi tidak bisa makan. Artinya makan sendiri tidak bisa. Bayi procot ya bisa makan. Sekarang panjenengan kepingin anaknya sehat, ditukokno rawon. Wak empal mini-mini ya. Dijejerno bayi, wis nak kilo pangan cek ndang sehat. Dipangan ndak? Enggak, si ibuke sing mangan. Bukan anaknya. Anaknya ndak bisa makan. Ya seperti itu dulu. Nanti dikembalikan seperti itu. Cuma betul bayi. Betul? Dikembalikan, dibuat umur dalam hadis itu sebutkan sekitar 35 tahun. Umur 35 tahun dulu seperti apa awake dhewe? Saiki wis ketok tuwek-tuwek lah. Ya. Biyen umur 35 iku ya apa ngono lho. Oh iya wis ngono iku kok. Nggih. Iku yang beriman. Lah yang tidak iman Pak Bu, rupanya enggak karu-karuan, 1001 rupa di sana. Karena rupanya macam-macam. Ada yang tidak punya kepala, tapi hidup. Ada yang kepalanya babi, tapi hidup. Ada yang kepalanya wutuh ini, lidahnya menjulur sampai udel gini. Sakit tuh Bapak, lidah menjulur ke udel itu. Sakit. Kalau nggak percaya nanti kalau pulang sampai nggawa tang, kertas tang. Ya, sampai tarik lidahnya iki sampai metu kira-kira 15 cm. Bisa ndak? Jori-jori temen-jenengan. Iku sampai molor sampai ke udel ngeten, ke pusar. Sakit itu namanya siksa. Dan mengeluarkan darah. Wah, macam-macam 1001 wajah. Di mahsyar itu. Tergantung dari amalannya musang masing. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ Allah menyatakan gini, wa manaro ma'akum, dan aku tidak melihat kamu sufa'a akumul ladzina za'amtum. Saya tidak melihat besertamu pemberi syafaat atau apa? Pertolongan yang kamu anggap annahum fikum suraka'u, yang dulu kamu anggap sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Gak ada. Gak ada yang nolong. Artinya Allah tidak melihat itu, artinya tidak ada penolong satupun. Yang dulu padahal di waktu dunia itu, nun sewu, ketika waktu di dunia itu ada, mereka mempercayai ada Tuhan selain Allah, dianggap kekuasaannya seperti Allah, dianggap bisa nolong, dianggap kekuasaannya itu bisa memberikan kesejahteraan pada dirinya. Ada enggak orang menganggap ngoten niku? Ada. Nah, bentuk yang dituhankan itu macam-macam Pak Bu. Ada yang berupa kayu besar, kayu kecil enggak. Kayu besar gitu ya, karena sudah besar itu dianggap ada sesuatunya. Batu, batu kecil enggak, kerikil enggak, batu besar itu dianggap mempunyai satu kekuatan. Apa namanya, batunya berukir-ukir, waduh, macam-macam tambahan kepercayaannya. Ada yang tidak seperti itu, ada yang dari golongan manusia yang dianggap seperti itu, namanya tauhid. Ada yang lain mungkin diserupakan dengan laut, mungkin juga diserupakan dengan gunung yang besar, lebih besar lagi, mungkin diserupakan dengan sungai, sehingga ada larungan laut, ada sedekah gunung, ada larungan sungai. Itu sebetulnya bentuk kepingin mendapatkan syafaat. Di sana tidak terjadi, tidak ada. Allah tidak akan memberikan syafaat, dan mereka pun yang dianggap itu juga tidak akan memberikan syafaat.
Waktu itu Bapak Ibu sekalian, laqad taqatta'a bainakum. Sungguh telah terputuslah pertalian di antara kamu dengannya. Kalau di dunia masih erat. Pertaliannya masih erat. Sing nyembah gunung Pak Bu, pertaliannya erat sampai gunung itu. Setiap hari apa mengadakan satu kegiatan untuk gunung. Namanya ada sedekah gunung setiap bulan apa. Ada enggak itu? Nah, itu erat hubungannya. Terus begitu. Sing ambil laut ya erat hubungannya. Di waktu itu laqad taqatta'a. Sungguh terputus bainakum, hubungan kamu dengan yang kamu anggap bahwa mereka bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Terputus lalu. Yang bentuknya manusia yang dianggap mempunyai dipercaya bisa membuat dengan ucapannya itu menyelamatkannya, dengan doanya menyelamatkan dan seterusnya. Itu sudah dianggap kalau sama-sama manusianya itu dianggap mempunyai kekuatan yang lebih, yang luar biasa. Padahal manusia itu semua sama, Bapak. Semuanya sama. Yang beda itu takwanya saja. Panjenengan dengan saya sama, tidak ada bedanya. Yang bedanya takwa saja. Mungkin lebih takwa saya, mungkin lebih takwa panjenengan, tidak tahu. Ya kalau siapa saja yang takwa lah, itulah yang membedakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia orangnya ketika yang sama-sama manusianya itu telah berhadapan dengan siksa, baru pecah, Bu. Baru pecah. Istilahnya pecah kongsi, Bapak. Contoh ya. Kalau di dunia itu sangat diharapkan pertolongannya. Allah menyindir di dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah. Di ayat 165. Allah menyatakan gini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini diterjemahkan dan orang-orang dan manusia ada sebagian yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nyembah gunung, nyembah laut, nyembah batu, nyembah tumbuhan dan seterusnya. Ya, nyembah patung. Nah, seperti itu mereka menyembah dengan tekun, Pak Bu. Sampai Allah menyatakan begini. Saking tekunnya, Pak Bu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Paham ya? Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, saya tak membuat satu contoh ya. Contoh di luar Islam, karena bukan ajaran Islam itu. Contohnya ya, pada suatu ketika kami pernah ke Bali, Bapak. Ke Bali. Lah, saya itu jalan-jalan sama anak-anak, sama cucu, sama mantu. Wes tak nanggone pantai, pengen tahu pantai yang tidak banyak orangnya aja, yang di situ kira-kira baiklah pantainya. Tunjukkan oleh anak saya, karena waktu itu tugas di Bali. Sana ya, oh ya berangkat. Sampai di sana Pak Bu,
Sudah senang-senang pagi, mulai setengah siang tuh, karena berangkatnya setelah sholat duhur. Senang-senang sudah menikmati. Ayo kita pulang asar. Pulang. Lah mau pulang ya, kuncinya hilang. Kunci yang mobil. Allahu Akbar. Hilang wong sak mobil padha golek kunci, coba ceker-ceker napa niki pasirnya. Ndak ketemu, Pak Bu, diurut dari A sampai B. Gak urut. Diurut gak ketemu, Pak Bu. Waduh, alamat gak iso mulih temen. Dibantrek gak kena. Waduh. Telepon auto diterima. Lah, autonya gini. Anu Pak, biayanya saya sebutkan barangkali ada pertimbangan, ada apa? Berapa biayanya? Untuk kuncinya itu 6 juta. Hah? Kunci tok 6 juta enggak? Waduh. Katanya enggak bisa karena enggak bisa kunci biasa itu. Harusnya di komputer itu. Mateng. Wis gak cita, wis ngene golek derek ae. Gak iso mlaku di derek ae. Dereknya juga sulit, gak ketemu, Pak. Nah, tambah suwe kan tambah malam, Pak Bu. Anak-anak saya suruh pulang-pulang, kamu semua pulang. Termasuk anak saya sendiri tak mau mulai. Saya tak jogone kene. Meneh esuk ae diurus. Kan waktunya agak panjang, Pak, siang. Saya tak tunggu di sini. Berarti saya tidur di pinggir pantai. Enggak, di pantai itu, Pak Bu, sudah. Allahu Akbar. Wah, malam saya tidur semalam, Pak Bu. Nah, gak dingin tok. Wah, anginnya gebes dari ini. Enggak gue selimut dari, Pak Bu. Terus ada mantu saya tak sandra, artinya ikuti ayah sini. Ya ya, beres. Pati wong loro tok. Bengi telat, gak iso turu, Pak. Anjingnya tuh banyak. Malam itu datang anjing. Waduh, dikeroyok anjing temen awak iki. Akhirnya saya nyingit-nyingit supaya anjingnya enggak kelihatan. Anjingnya enggak kelihatan saya maksudnya. Udah sampai pukul kira-kira 12:30, Pak. Datang orang. Rombongan. Wih. Kok jangan-jangan ini orang jahat ini. Waduh, awake dhewe wong loro iku rombongan. Bismillah. Allah, insyaallah menyelamatkan dan saya pikiran saya. Terus berdoa pada Allah nih, ya Allah, selamatkan dari orang-orang yang jahat kami. Bapak Ibu sekalian, ternyata wongnya mboten jahat. Ternyata rombongan itu enggak jahat. Oke. Dia melaku malam di tengah malam itu, aku gak ada orang, Pak. Tengah malam itu terus silo nang ngarepe laut itu. Padha silo nang ngarepe laut. Wah, setelah silo ndak lama kemudian jebur biur. Padha seluruh nang laut ngono. Malam lho, Pak. Wah, mari seluruh selesai mentas lagi. Nyiapkan sesuatu ini. Di ngene-ngene iki lho, diadai apa iku? Napa jenenge? Oke, sesajen. Wes mari disiapkan ana kembang-kembangi barang kayak gini. Wah, pikiran saya, ini bukan Islam ini. Akhirnya kembang-kembang ini terus nginang ini ana sing diobong niku, ana napa jenenge niku? Nggih. Joshua. Oke. Dupa ya, oke. Tapi kenceng ini lah, apa jenis seperti sapu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saya tanya-tanyakan setelah itu saya tanya-tanyakan, wah itu sholatnya orang Bali. Oh, setengah malam, Pak Bu. Sholat khusyuknya seperti itu, sampai ada kan remeng-remeng gitu ya, ada remeng-remeng cahaya. Saya
video dari jauhan gitu, agak jauh sedikit saya agak tak video dari awal sampai akhir. Saya video, saya ingin melihat seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu itu tidak 1 jam di tengah malam itu. Terus acaranya banyak, cuma saya gini, nyimpulkan gini, orang ini sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan kepada Allah, paham ya? Ikilah ibadat itu, bukan kepada Allah, sekhusyuk itu. Awake dhewe loh, agama yang sudah disahkan oleh Allah benar menurut Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Sudah dikatakan oleh Allah agama yang benar, ibadahnya kadang diable-able, Pak Bu. Able-able. Maca Fatihah gak cetha. Ada enggak salat model seperti itu? Ada. Masya Allah. Pak Bu, itu sudah jelas ibadahnya yang sudah dikatakan oleh Allah agama yang baik. Kayak ngono, mereka itu Pak Bu beribadah khusyuk. Khusyuknya ngalang-alai wong khusyuk sing wong Islam. Maaf ya, saya ingat akhirnya, iki mungkin ayat yang dimaksud di surat 2 ayat 165 itu. Kan ayat itu mending ini, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada sebagian manusia itu yang menyembah tandingan atau selain Allah, mereka mencintainya kahubbillah, seperti mencintai Allah. Mencintainya seperti mencintai Allah. Saiki Allah menggambarkan orang yang mencintai Allah ya. Di ayat selanjutnya kan muni ngene. Dalam ayat itu disebutkan walladzina amanu. Sedangkan orang-orang yang beriman itu asaddu hubbalillah. Asaddu niku benar-benar hubbalillah, mencintai Allah. Oleh mencintai Allah itu banget mencintai. Orang yang beriman itu. Mana buktinya? Gini. Orang yang perang membela agama Allah, orang yang jihad membela negaranya. Kalau dulu di negara kita dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya dengan pengikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentara Inggris memaksa kita agar supaya meletakkan senjata. Kan tetap kita tidak bisa kan sinten ya. Bung Tomo waktu di RRI itu direkam itu Pak Bu. Sehingga membakar semangat para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini ngumpul di Surabaya. Mereka menghadapi meriam loh Pak Bu. Mereka itu menghadapi bom, menghadapi meriam dari Inggris, dari Perancis, dari Belanda. Namanya tentara apa? Sekutu. Karena ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Bapak Ibu sekalian, sampai si jenenge jenderal yang diutus oleh negaranya, jenenge Malabi. Ya. Terbunuh, Pak Bu. Wah, tambah marahnya luar biasa. Orang-orang Indonesia sing terbunuh berapa? Banyak Pak Bu. Banyak. Kalau 40.000 ada Pak Bu. Dari pemuda-pemuda dan orang-orang yang lain yang berjuang. Pertanyaan saya, mereka menghadapi meriam takut tidak? Kenapa tidak takut? Karena membela negara, bela agama. Yaitu orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu mbok ojo muni ragane, nyawane lho dikekno. Kalau mereka itu mempunyai harta, hartanya akan dipakai untuk membesarkan agama Allah.
Berapapun Pak Bu. Berapapun harta itu. Itulah orang yang mencintai Allah. Lah saiki ana wong mencintai selain Allah kaya mencintai Allah. Sampeyan bisa bayangkan. Oke. Orang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Berarti dia mencintai banget. Kalau kita usik, bunuh kita. Dibunuh kita. Karena itu keyakinannya. Lah, sekarang kalau sesama manusia, Pak Bu, orang yang sangat mencintai manusia, yang manusia itu tidak benar di jalan yang sesat, tapi diikuti. Ayatnya mending ini. Walau yarol ladina dolamu id yarawnal adaba annal quwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Dan jika seandainya orang yang beriman, orang berbuat dolim itu mengetahui mereka bahwa melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan hanya milik Allah semuanya, bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Kenapa saya dulu berbuat dolim seperti itu di dunia? Andaikan aku tahu keadaan semacam ini, saya tidak akan berbuat itu. Lah, mereka akan menyesal lah Bu. Makanya di ayat 166 itu disebutkan ngeten. Irtabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Yaitu ketika orang yang diikuti, Pak Bu, ini sama-sama orangnya. Kalau itu tadi dengan benda ya. Sekarang dengan orang, mengikuti orang yang salah diikuti. Bar yang salah itu melihat siksa. Nggih. Ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Sing jarine sing diikuti. Ini ada adab di hadapan saya. Saya tidak bertanggung jawab kepada kamu semuanya. Lah sing ngikuti ya. Loh, ya apa sih kan iki? Kon iki ya apa? Kon biyen tak ikuti dadakno. Apa saja yang kamu sampaikan lho. Kamu saya ikuti lho. Kon kok saiki apa ngeles? Istilahnya ngeles ya. Kok kamu tidak bertanggung jawab terhadap saya? Gimana kamu ini? Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka segala hubungan mereka dengan orang hari ini terputus. Lek ten ngene surat 6 tadi ayat 94, hubungan dengan yang disembah selain Allah terputus. Nggih. Lah iki enggak hubungan sesama manusia yang diikuti tadi. Orangnya apa? Sesat, sudah terputus, sudah. Karena melihat adab. Terputusnya itu begini Pak Bu. Kalau dulu di waktu di dunia itu sing diikuti ambek sing ngikuti saling nyambangi ndak? Saling nyambangi, saling bantu. Oke. Waktu di dunia, barang saiki roh adab pisah, terputus. Sekarang terputus, sudah tidak ada hubungan lagi. Lah sing ambek sing disembah iku mang sing nyembah Tuhan selain Allah, gunung misalkan, batu, laut dan seterusnya. Hari itu juga terputus, sudah tidak ada hubungan lagi. Karena apa? Kedua-duanya ini nanti baik orang atau benda mati itu yang disembah itu nanti akan juga mempertanggungjawabkan masing-masing, Mbak Bu. Ditanya oleh Allah itu. Mereka ditanya oleh Allah. Lek batunya didatangkan oleh Allah, didatangkan Mbak Bu. Lek gunungnya didatangkan Mbak Bu. Terus ditanya, saiki lek ana gunung didatangkan itu ana gunung Melaku ini apa kira-kira? Sekarang Mbak Bu. Wah, ya heran kita. Loh, besok itu ngeri betul Mbak Bu. Laut yang sebesar itu didatangkan oleh Allah. Lah ana laut teko, subhanallah. Oke. Boleh. Iya, saiki tsunami, besok enggak ada tsunami, Mbak Bu. Cuma begitu didatangkan, ya
menakutkan, rasanya jantung seperti rontok Pak Bu. Besok di Maksar, gorong sampai ke akhirat itu di Maksar sudah merontokkan jantung Pak Bu, karena saking hebatnya peristiwa yang ada di sana. Loh, cuma ada orang yang nggak percaya dengan ini Pak Bu, dengan kejadian yang akan datang ini. Enak umat Islam itu, guru terjadi sudah diberitahu, akhirnya kita siap-siap, jangan sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita dikumpulkan di sana, itu Aisyah istrinya Rasulullah itu menyatakan gini. Rasulullah menyatakan bahwa ahsarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini Aisyah ini. Manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Berarti gak sandalan. Ya. Nomor loro, tidak berpakaian. Berarti muda. Nomor telu, belum dikhitan, sing lanang. Jadi si asline nih kok gurung dikhitan. Semuanya lanang wedok dalam keadaan seperti itu dibariskan oleh Allah. Lah besok ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama menurut hadis yang berkendaraan. Kendaraannya diberikan oleh Allah. Nama kendaraannya itu nur. Nur itu apa? Cahaya. Sebentar ya. Cahaya itu lah ini ya. Bagaimana orang naik kendaraan cahaya itu? Lah wong jenenge naik lho Pak Bu. Wong naik bis saja sing jurusan jauh, kereta api saja jurusan jauh. Nikmatnya luar biasa, bisa turu iso. Lah saiki lek wong sing naik kendaraan apa iki? Ini nur. Ya sudah nikmat lah. Dipanggil oleh Allah. Tujuan kemana? Misalkan Pak Bu, misalkan jarak jauh panggilannya itu sampai ke Amerika. Enak aja wong naik. Ya enak saja wong naik Pak Bu. Ya dijamin Pak Bu. Lah sing naik niki wong sing takwa, sing sekarang waktu hidup di dunia ini benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya sing ngene iki lho, waktune panjenengan mari ini salat subuh nu sakjane enak turu maneh kan enak itu. Panjenengan tunggu-tunggu nek kene kon tunggu ambek meneng ngene. Lho, iso gelem model ngono. Besok dinaikkan kendaraan berupa ini, Pak. Mudah-mudahan. Kelompok yang kedua, nggih. Kelompok yang kedua, itu ada yang berjalan kaki. Nah, berjalan kaki saya nggak bisa bayangkan, Pak Bu. Lek jauhnya tuh sampai ke Mekah misalkan, Pak Bu. Nggak bisa bayangkan enggak. Nggih. Terus ada yang ketiga, kelompok yang berjalan dengan wajah. Berarti kakinya di atas, gak iso digawe nang mengisor gini gak iso. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, wajahnya jadi kaki, Pak Bu. Yo gak iso mlaku sakjane. Kalau iso mlaku yo timik-timik gak iso dan sakit itu. Wajah lu kena watu, kena kerikil, kena debu, kena moto iki ya, Pak Bu. Ya lek moto liyane enggak ono teropongi barang. Nun sewu. Ya sakit, Pak Bu. Iku gak jalannya lo sakit. Kalau nggak percaya enggak. Nanti kalau pulang, nggih. Sampean sikile ditekek ndukur kasur mawon gak sakit. Ndukur kasur, terus wajahnya ini diletakkan di atas kasur. Jangan lama-lama, 1 jam saja. No. Gona rumah sakit, Pak Bu, pingsan. Bapak Ibu sekalian, besok ada orang yang diperjalankan oleh Allah seperti itu. Sampai dalam satu hadis riwayat Tirmidzi itu disebutkan innakum tuhsaruna rijalan warubbanan watu jarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan di Maksar itu dalam keadaan berjalan kaki. Ada juga yang berkendaraan dan ada juga yang diseret di atas wajah kalian.
Wah, berat Bapak bisa lihat. Lek diseret itu kan sudah selesai. Ya. Maka Bapak bisa lihat, padahal tidak ada kematian. Di dalam ayat yang lain, surat 17 ayat 97, intinya begini, intinya siapa yang ditunjuki oleh Allah di dunia ini, dia akan tunjuk. Siapa yang disesatkan karena milih jalan sesat, orang itu akan disesatkan oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan. Kemudian Allah menyatakan ini, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan satu, buta. Wong buta lho Pak Bu. Sampe iso mikir ya, wong buta niku ya apa sih? Gak ketok apa-apa. Dia posisi di maksar iku di mana? Terus maksar iku ya apa modele? Terus mari ngono dia berada di sisi siapa? Terus di hadapan siapa? Siji. Nomor loro dalam keadaan bisu. Bisu gak iso ngomong, Pak. Lek iso ngomong jek iso tolong. Saiki lho bisu. Ya apa carane wong bisu? Minta tolong. Mereka juga dalam keadaan peka. Peka niku napa? Tuli. Wong tuli ku masih ono bom meledos, ya gak kaget, Pak Bu. Jenenge tuli, tahu-tahu dia mendapatkan azab beres misalkan, cowot motone cocok to. Otaknya kecocok sesuatu. Dari mana cocokan itu? Dari mana pukulan itu? Siapa yang mukul? Terus keadaannya ya apa seperti itu? Dia tuli, Pak Bu. Ya tuli, ya buta, ya bisu. Allahu Akbar. Pada akhirnya terus ya Allah di ayat niku surat 17 ayat 97. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Masih diuncal neraka itu. Nok neraka iku modele ya apa? Pojokan ndi? Apa nok tengah neraka, apa nok ngisor ndukur neraka? Karo Pak Bu. Sapa sing nguncalno? Terus wong-wong sing nok pinggir-pinggire sapa? Iblis nok pinggire iku ya iblis sapa? Lek jin-jin sing apa? Karo. Loro mendapat siksa saja. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tiap kali api nyala neraka jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyala api jahanam. Jadi misalkan bensin itu dibiar ngene, murup biur. Lewis bensin katin entek ya napa? Redup kan? Disoki bensin mana? Biar. Ngonoku tidak ada pernah berhenti Pak Bu. Enggak ada pengumuman ini. Mulai kon ledeh leren ndak. Khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Terus bagaimana dalam hadis dan ayat yang menyatakan orang yang dikumpulkan di maksar itu posisinya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa meneruskan karena waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.